Mereka yang Allahu Akbar juga ya memperkosa, mereka yang haleluya juga ya memperkosa. Sama. Tapi saya punya kehebatan. Bedanya mu laskar jihad, mujahidin, jamaah Islamiyah, mereka ingin mengubah dasar negara. Tapi laskar Kristus tidak mau merubah dasar negara. Mereka tetap setia kepada Pancasila. Ya, karena santri itu sudah merusak kemana-mana. Itu yang merusak bukan santrinya. Itu yang merusak itu ya kelompok kita ini. Mengajarkan santrinya untuk merusak. Tapi kan provokasinya kan dari kita. Wah, akhirnya nyebarnya kemana-mana. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel dalam perkembangan Sema Channel ini, lewat like, komen, subscribe, dan share. Karena melalui dukungan Bapak Ibu, perkembangan Sema Channel ini terus berkembang dan memberkati banyak orang. Kali ini kita akan menyaksikan kesaksian datang dari seorang bapak yang dulunya adalah seorang yang terlibat dalam kelompok-kelompok garis keras ya. Dia terlibat di sana karena dia mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam merakit senjata maupun bom ya, sehingga dia direkrut dan dia terlibat di sana. Dan juga dia juga terjun di dalam beberapa kasus pembakaran gereja dan juga kasus di Poso ya. Mereka ini sebagai koordinasi untuk mengkoordinir masalah-masalah yang terjadi seperti itu ya. Dan beliau akhirnya ditangkap dan dimasukin penjara, kemudian keluar dari penjara. Disinilah titik di mana dia dijamah oleh Injil Kristus dan dia boleh percaya dan menyerahkan diri sebagai pengikut Kristus. Nah, luar biasa sekali kesaksian dari Bapak ini. Sangat memberkati kita, sangat menguatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak pernah melihat siapa kita, tetapi dia melihat kita adalah orang yang perlu ditolong, perlu dikasihi, perlu diselamatkan. Itulah kuasa Injil Kristus bekerja. Mari saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat untuk menyaksikan secara langsung. Semoga kita semua dapat diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian dari Bapak Murtadin ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sekalian, saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Duta Al-Bassam. Saya dilahirkan di kota Tasikmalaya, tepatnya tanggal 11 Agustus 1966. Kehidupan saya pada waktu itu dilahirkan di kota Tasikmalaya. Kita tahu bahwa kota Tasikmalaya ini mayoritas beragama Islam. Ya. Jadi hanya berapa persen persentasenya aja sedikit sekali untuk agama non-Muslim. Tidak masalah buat itu semua. Saya dari keluarga, orang tua saya dari keluarga dari tentara. Kebetulan sekali orang tua saya dinas di Paskas. Waktu itu bukan Paskas tapi PGT. PGT itu pasukan gerak cepat. Nah, saya tinggal di situ di asrama PGT. Ya, kehidupan saya melihat bahwa saya ini termasuk orang yang artinya itu dalam beribadah ini saya ini orang yang sebagai Islam yang biasa-biasa saja. Jadi kami tidak dituntut harus kami selalu khusyuk dan sebagainya, kami standar saja sebagai orang yang beragama. Setelah banyak kejadian itu, saya di Tasikmalaya ini saya bisa menamatkan sekolah di TK Angkasa, SD Angkasa, dan SMP Negeri 1, SMA Negeri 3 Angkasa. Mengapa saya sebutkan itu sekolah saya itu sekolah Angkasa? Karena orang tua saya ini tinggal di lingkungan TNI Lanut. Ya. Nah, kalau di Lanut Tasikmalaya itu dulu jalannya Jalan Garuda. Nah, sekarang sudah berubah, ya, Jalan Mayor Utaria kalau tidak salah itu. Sekarang sudah berubah. Nah, tempat tinggal saya itu asrama PGT itu terkenal sekali dengan para prajurit, termasuk orang tua saya,
itu sangat-sangat keras sekali. Mereka sangat disiplin sekali bagaimana mendidik anak. Ya, inilah asrama PGT yang terkenal itu di Tasikmalaya itu. Beberapa kemudian setelah saya tamat SMA, puji Tuhan, saya sedikit belajar kursus. Jadi saya tidak sempat ngajari tentang kuliah, tapi malah justru saya ini kursus saya ini kursus perbengkelan. Ya, apa sajalah yang saya kerjakan. Apa itu ada radio yang rusak saya betulkan, ada sepeda motor yang itu saya betulkan. Nah, itu pun otodidak, nggak belajar, hanya melihat orang, ya, supaya saya ini bisa untuk kedepannya saya harus bagaimana. Saudara-saudari yang terkasih, setelah saya belajar di situ, kehidupan orang tua saya antara bapak sama ibu ini kehidupannya tidak harmonis, ya. Saya mengalami berbagai macam kekerasan. Dalam arti kekerasan saya ini artinya itu ketika kami tidak pernah terlambat bangun pagi, tidak disiplin untuk gosok gigi dan sebagainya, nilai rapot jelek dan sebagainya. Itu akhirnya bisa membuat kemarahan orang tua saya. Ya. Ketika orang tua saya melakukan hal itu, marah itu bukan dengan mulut, tapi dengan tamparan, dengan kopel. Nah, itu terjadi sejak SMP sampai dengan SMA. Ya. Setelah dari SMA itu saya mau tidak mau, ya tadi saya katakan bahwa saya harus kerja otodidak karena kondisi orang tua saat itu sebagai TNI AU itu kondisinya nggak memungkinkan, artinya pas-pasan. Jadi kami tidak bisa melanjutkan kuliah, ya, karena orang tua saya ini dari Bintara, ya, artinya dari pangkat yang terendah gitu, ya. Puji nama Tuhan, karena keahlian saya ini, suatu hari saya melamar mencoba di PT Dahana Persero, ya. PT Dahana Persero itu berdekatan dengan Lanut. Nah, di belakangnya Lanut itu ada pembuatan bahan peledak. Roket di situ. Namanya dulu IPTN Nurtanio. Yang Dahana itu produksinya untuk bahan peledak. Kalau yang di IPTN itu produksi roket. Saya melamar dengan tujuan saya harus mendapatkan pekerjaan. Ya, itu untuk masa depan kami. Terus saat itu juga saya melamar. Ternyata saya dapat peluang untuk kerja di PT Dahana Persero. Katakan PT Dahana Persero itu milik BUMN, ya. Jadi bidang dengan negara, ya, badan usaha milik negara. Karena kemampuan saya ini, ya memang saya tidak berharap kalau misalnya saya bisa diterima di PT Dahana Persero, itu tidak mungkin lah, soalnya persaingan itulah yang membuat saya itu kecil hati. Nah, tapi saya bersabar coba. Akhirnya kok saya diterima di PT Dahana Persero. Ya. Puji Tuhan, memang sudah Tuhan kasih ilmu, ya, manfaat di dalam kehidupan saya, bahwa ternyata tuh ilmu yang diberikan oleh Tuhan ini punya fungsi. Nah, fungsinya inilah yang bisa bekerja, ya. Akhirnya saya bisa mengetahui bagaimana ternyata di PT Dahana Persero itu membuat bahan peledak. Ya, bahan peledaknya itu jenisnya itu buat untuk pengeboran minyak, untuk meledakkan satu gunung, artinya untuk bangunan, dan untuk masalah pengairan. Nah, itu, ya. Ini yang saya kerjakan setiap saat itu kami bekerja, ya. Di sela-sela bekerja ini kami memang wajar ada namanya kejenuhan di dalam bekerja, ya. Karena kami ini selalu membuat namanya bahan peledak. Nah, ternyata di dalam pembuatan itu saya mendapatkan satu prestasi bahwa saya bisa membuat yang namanya dinamit, ya. Dinamit power cell seismik 3000, ya. Itu bukan atas inisiatif saya, tapi kerjasama dengan para ahli bidangnya itu, ya. Karena saya tekun bekerja, kami ini tidak sekolah sampai kuliah, tapi kenapa kok saya bisa diberikan satu nilai kepintaran saya bisa membuat hal itu, ya. Artinya
seorang yang kuliah aja belum tentu bisa membuat itu namanya bahan peledak. Ya, nama Tuhan ya, saya ini apa sangat disenangi oleh para pegawai PT Dahana Persero pada waktu itu. Nah, ya, luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang saya kerjakan ini memang penuh risiko. Ketika kami uji coba eksempel ke salah satu gunung dan di laut dan sebagainya, semuanya berhasil ya. Saat itu kami juga bekerja bukan ditawarkan lagi, artinya ada rekanan dari PT Dahana, saya disuruh meneliti tentang definisi senjata itu yang ada di PT Nurtanio ya. Nah, ternyata saya kan itu kan bersebelahan pabriknya itu. Nah, ternyata kami bisa mengetahui ya keadaan roket-roket itu. Jadi kami secara singkat kami memperbaiki artinya itu bisa memberikan roket itu bisa bagus sekali. Nah, sekarang roket itu untuk apa? Nah, itu pertanyaannya, roket itu apa? Nah, roket itu adalah biasanya untuk ditaruh di dalam pesawat. Terus roket itu jenisnya ada juga yang untuk bangunan, roket untuk bisa meledakkan. Nah, di situ ada namanya pendorong dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Kejenuhan saya inilah dalam bekerja inilah saya kadang-kadang memikirkan, karena saya sudah diberikan sudah mengalami namanya kekerasan di dalam kehidupan keluarga saya, bahwa saya sering ada pemukulan, kemudian saya sering ada macam-macam segala macam, benturan-benturan dan sebagainya. Ini membuat saya bekerja pun kadang tenang, kadang tidak. Nah, akhirnya tekanan batin ini ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah lama beberapa tahun ini saya bekerja di PT Dahana Persero, akhirnya kami mendapat satu prestasi ya. Akhirnya saya dikaryakan di PT Pindad ya di Bandung. Di sana saya akhirnya bisa caranya bagaimana membuat yang namanya senjata api ya. PT Pindad namanya. PT Pindad itu luar biasa. Indonesia itu sejak tahun itu Indonesia luar biasa. Bapak, dia pembuatan AK-47 dari Soviet itu, buatan Soviet itu Rusia. Indonesia itu sekarang sudah betul-betul luar biasa. Artinya sudah bisa membuat AKSS 2, AKSS 4, ya, SS-20. Nah, ini adalah senjata canggih orang Indonesia, buatan Indonesia asli ya. Ini luar biasa. Nah, SS itu apa? SS itu adalah senjata serbu. Nah, itu umumnya untuk pasukan, untuk TNI, untuk pasukan-pasukan yang ada di yang Indonesia miliki ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika di sela-sela saya bekerja, ya, kami sering mempunyai salah satu teman ya, bahwa kami sering diajak, sering komunikasi dan sebagainya. Pada dasarnya mereka saat itu negara ini tuh ya tahun 90-an itu ya, tahun 90-an itu ya, saya rasa kok negara itu sedang tidak nyaman ya dalam kondisi seperti itu ya, bahwa banyak sekali terjadi satu yang namanya kecemburuan sosial ya, ketidakadilan ya. Inilah salah satu teman itu datang kepada saya ya, tidak satu tidak dua orang, tapi kadang-kadang ya teman satu kerja juga ada, kadang-kadang ya teman yang dari luar pun datang. Mereka sering curhat tentang keahlian saya. Memang kalau kita pikirkan ya, bahan bahan peledak itu dan TNT itu memang bahannya memang semuanya Royal Dimension eksklusif ya. Artinya bahan itu biasa dibuat untuk peperangan, untuk pasukan ya biasanya ya. Nah, itu bahannya RDX, Tremotarium ya, jenisnya itu ya. Terus yang keduanya lagi Trehekenlus, nah, TNT itu ya. Nah, sebenarnya bahan peledak itu, maaf ini saya tidak mengajarkan tentang cara pembuatan ya. Bahan peledak itu memang seperti itu ya. RDX itu jenisnya kayak serbuk putih gitu.
ya, namanya RDX gitu. RDX. Nah, RDX itu bahan peledak itu biasanya ini sebagai pendorong roket, ya, sebagai pendorong roket, ya, pendorong itu. Jadi untuk melesat, ya. Gitu. Yes, puji Tuhan, saya ini kok bisa seperti itu karena ini, ya karena memang ya Tuhan berikan seperti itu. Ya, meskipun saya ini nggak pernah kuliah, ya, nggak pernah kuliah, saya ini. Setelah beberapa lama ini, saya berpikir bahwa ada kejenuhan di dalam saya bekerja. Saya sering melakukan namanya pertemuan-pertemuan dengan teman-teman. Dari pertemuan itu saya diajak oleh salah satu teman, ya. Memang salah satu teman itu mengajak saya diajak ke salah satu tempat. Nah, di situ dia cerita bahwa negara ini sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, ya. Negara ini perlu keadilan, negara ini perlu pembangunan merata dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ternyata apa yang terjadi, ya? Jujur saja, mereka dari salah satu organisasi, ya. Saya tidak mau sebutkan organisasi itu. Tapi itu yang jelas, dia teman saya juga. Nah, terus dia memberikan satu wacana, ya. Terus saja saya diberi dipandu. Nah, ternyata saya di situ tuh diberikan satu karena saya ini sebagai orang khusus. Nah, ternyata dalam pikiran saya ini iya, memang iya. Nah, ternyata saya berubah pikiran, ya. Berubah pikiran. Ya. Akhirnya pekerjaan apa yang diberikan kemampuan saya di PT Dahana itu dan diperbantukan di PT Pindad itu, saya jarang masuk. Jadi saya mengikuti satu-satu kegiatan. Nah, satu kegiatan di situ saya ada padepokan, salah satu padepokan. Di situ banyak sekali rekan-rekan, ya. Rekan-rekan. Nah, ternyata di situ ada satu kelompok, ya, berbagai macam kelompok. Berbagai macam kelompok saya diajak. Nah, ternyata saya di-float khusus untuk menjadi bagian itu, ya, menjadi kelompok bagian itu. Ya. Nah, kelompok bagian itu ternyata itu tidak terlalu sangat sekali keras, ya. Jadi ada bagian yang ini, bagian A, bagian C, bagian D. Nah, itu. Nah, saya sempat kaget, ya. Ternyata karena saya ini punya keahlian menembak, saya punya keahlian membuat bom, keduanya lagi mengolah itu bahan-bahan dari TNT, RDX itu menjadi roket, pendorong roket, ya. Di situ ternyata saya dikhususkan di dalam hal itu, ya, dikhususkan dengan hal itu, ya. Nah, pada umumnya kelompok itu saya perhatikan, ya, mereka ini umumnya memiliki satu masalah, ya. Ada kekurangan fisik, ada yang sakit, ada yang stres, semua terkumpul di situ. Saya yakin, dan saya sebetulnya ada pemikiran yang jernih di dalam satu kelompok itu, ya. Apakah ini yang namanya sabotase? Apakah yang ini yang namanya ingin mengalihkan kekuasaan? Karena disitulah kami digembleng, ya. Ternyata saya pun kok tahu-tahu hati ini tergiur, ya. Ternyata kami tidak diajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, ya, tapi kami diajarkan tentang nilai-nilai bagaimana cara berperang dan bagaimana cara membunuh. Itu ada bagiannya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing, ya. Jadi orang yang sudah terkontaminasi pikiran dan otak, yang disebut dengan cuci otak itu biasanya ada beberapa macam hal orang itu. Orang yang sudah mengalami cuci otak, biasanya orang itu bermasalah dengan peristiwa masa lalu. Keduanya lagi mereka mengalami salah satu cacat di dalam tubuhnya. Ketiga, mereka ini mengalami kejiwaan. Mereka ini suka yang berhalusinasi. Mereka dipilih khusus untuk yang seperti itu. Mengapa saya dipilih? Nah, itu pertanyaannya. Karena mereka ini udah tahu. Karena saya punya sahabat teman, akhirnya saya dipilih karena saya mempunyai satu skill, keahlian. Ya. Nah,
Bagaimana saat itu juga waktu berlalu kami harus menjalani berbagai macam pelatihan, strategi. Saat itu juga ada satu perintah bahwa saya harus dipecat dari perusahaan ya, BUMN ya. Saya terima saja. Saya terima saja. Nah, saya akhirnya fokus, merasa bahwa saya tidak adil, tidak merasa tidak adil hidup ini. Saya merasa diri saya ini merasa dikucilkan, saya merasa diri saya ini dipojokkan. Akhirnya kami mencari kelemahan. Saya yakin kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sakit hati. Mereka Muslim, betul, Muslim. Betul, jujur saja. Mereka dari Muslim. Nah, Muslim, ya saya katakan. Dari Muslim, tidak ada yang dari luar negeri, tidak ada. Yang bagian ini ada, yang bagian ini ada, yang bagian ini ada, semua bagiannya ada semua. Tapi saya bagian yang tidak enak. Menyerang, ya, mengamati, menyerang, dan membunuh. Itu ada khusus, Pak. Khusus. Nah, setelah saya mengamati dalam keadaan, mereka ini apa tujuannya? Ya tadi ketidakadilan, dan mereka ingin berpolitik, Pak. Jadi satu ya, agama kalau sudah masuk di dalam dunia politik, itu bukan agama lagi. Itu bukan agama lagi, ya. Nah, jadi agama itu dikhususkan buat orang yang ingin berbuat baik. Harusnya. Tapi karena mereka ingin menghancurkan tatanan kehidupan bernegara, maka dibentuklah satu kelompok. Akhirnya kami membentuk satu kelompok dengan pelatihan-pelatihan yang sudah beberapa bulan kemudian, kami mencari kelemahan. Kira-kira lemahnya itu di mana? Apakah itu perlu waktu sehari dua hari? Tidak. Itu perlu sekitar beberapa bulan untuk meneliti kelemahan pemerintahan. Ya, situlah. Jadi semua orang-orang kita ini sudah ada pelatihan khusus. Nah, karena saya tinggal di Tasikmalaya, nah ini kelanjutannya, tahun 1995, ya, kita tahu bahwa Tasikmalaya mendapat Kalpataru. Kalpataru ini adalah salah satu adipura ya, tatanan kota, perekonomian yang bagus, dan sebagainya. Nah, disitulah kami berpikir, tapi kalau kami nyemplung dalam saat itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu tidak ada efek apa-apa. Bagaimana cari celah? Nah, cari celah. Nah, selanjutnya, dan demi tahun 1996, kami juga dari 93, saya juga sering ke Jawa, sering mundar-mandir, dan sebagainya. Ya, saya juga menikah. Ya, saya menikah. Maaf, ini saya jujur katakan bahwa saya menikah dengan orang Sunda. Kalau saya ke Jawa, saya juga menikah dengan orang Jawa. Saya terlalu sibuk dengan urusan-urusan bisa dikatakan organisasi, bisa dikatakan kelompok. Inilah, bisa dikatakan individu. Ada 3 tahapan perusak bangsa itu, ya. Ada organisasi, ada kelompok, dan ada individu. Saat peristiwa Tasikmalaya, tepatnya tanggal 26 tahun 1996, ada salah satu kejadian yang sangat memberi kesempatan buat kelompok kami untuk masuk ke situ. Jadi kami mohon maaf, kami tidak menyalahkan peristiwa itu. Dan kami sebetulnya ingin merusak tatanan, ya, bukan melihat peristiwa itu, tapi saya ingin merusak tatanan. Bagaimana negara ini bisa, daerah itu mengawali goncang. Nah, dari Tasikmalaya, ternyata di situ ada yang namanya kerusuhan. Mengawali karena di Condong itu ada salah satu pesantren gini-gini, anaknya dibawa ke kantor polisi, dipukulin, ya, akhirnya mengadu, yang dimukulin itu santrinya
dipukulin, akhirnya apa namanya, ustadznya itu datang ke kantor polisi, akhirnya di situ dikira dipukuli juga dan isunya meninggal. Nah, itu kalau versinya saya, ya versinya saya. Nah, sejak kejadian itulah Tasikmalaya mulai goncang, ya, banyak santri-santri yang protes. Nah, wah, sampai dari dari mana, dari Polres, dari aparat keamanan, dari Pangdam, dari semuanya sudah, saat itu udah kondisinya saat itu sangat sangat tidak baik, ya. Bapak-bapak yang terkasih, saat itu juga kami mendengar dari teman kami yang khusus yang sudah ada pelatihan di satu daerah, ada sasaran kota Tasikmalaya, ya daerah kita. Akhirnya kita masuk ke situ melalui cari kelemahan. Nah, karena para santri saat itu juga marah, ya, dikira itu namanya, isunya itu para habibnya itu, kiainya itu mati dipukuli oleh polisi, ya. Saat itu wah rame, ya. Nah, kerusuhan-kerusuhan inilah akhirnya menimbulkan kerusuhan rasial. Saya katakan rasial ini akhirnya menjalarnya kemana-mana, ya, rasial jalannya kemana-mana, ya, etnis, sudah kemana-mana. Saya dengar seperti itu. Tapi saya yakin karena dari teman saya sudah memberitakan akan terjadi begini, saya sudah paham saat itu juga. Nah, saat kejadian seperti itulah kami masuk ke dalam daerah situ, ya, masuk ke sasaran situ. Akhirnya apa yang saya terjadi, ternyata pada siang hari ini para santri yang dari Condong itu Ciberem, itu kumpul di masjid, mengadakan takbir, ya. Artinya itu pertemuan takbir. Mereka ini diberi yang namanya tangannya ini kasih janur, ya. Memang dari pihak aparat supaya tidak ada penyusupan dari luar, orang ketiga, mereka kasih janur, ya. Nah, akhirnya kami masuk di situ, beberapa kelompok. Kami bentuk satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana saya memprovokasi para santri itu, ya. Jadi yang membuat provokasi itu saya dengan yang lain-lain supaya mereka ini berani, bagaimana supaya itu hancur, gitu. Kota Tasik saat itu. Bagaimana kota Tasik saat itu hancur? Karena jujur, ya, Tasik itu berapa persen itu beragama Islam, itu ada sebagian berapa persen, 8% atau 7% agama Nasrani, yang lain itu udah Tionghoa, ya. Nah, disitulah kerusuhannya. Ternyata kerusuhan itu melebar, ya, karena santri itu sudah merusak kemana-mana. Itu yang merusak bukan santrinya, itu yang merusak itu ya kelompok kita ini, mengajarkan santrinya untuk merusak, tapi kan provokasinya kan dari kita. Wah, akhirnya nyebarnya kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toko-toko yang ada di ini dihancurkan, dibakar. Jadi toko yang bermerek Cina itu ditempelin milik Pribumi, tempelin lagi milik Pribumi, ya. Wah, sampai kejadian itu sampai kami semangat saja karena kami satu kelompok yang ingin, ya, karena saat itu Indonesia sudah mulai tatanannya sudah tidak teratur. Wah, Allahu Akbar, wah, bakar, Allahu Akbar, bakar segala macam, ya. Itu jujur, ya. Setelah itu ketika kami masuk ke daerah kawasan daerah Tasik, ke tengah Jalan Senjaya. Nah, dari situlah kami menyuruh, ayo bakar. Ada salah satu gereja. Yang lain di sebelah sana gereja ini, gereja itu, gereja GBI, gereja Pasundan, gereja apa, sudah semuanya sudah enggak saya pikirkan, semua sudah terkendali. Saat itu, masyarakat pun yang tidak tahu menahu, saya ajak suruh ikut-ikutan. Seperti tukang becak contohnya. Ayo bakar, nggak apa-apa. Padahal mereka kan tidak tahu apa-apa.
Mereka kan hanya tukang beca, ada ayah naon, iya teh, yuk udah dibakar, yuk. Akhirnya kami buat provokasi. Wah, salah satu gereja yaitu di gereja Katolik Hati Kudus. Ya, situ. Bakar. Wah, apa yang saya lakukan? Saya ini bawa sebilah pedang. Jadi kelompok kami membawa pedang ya. Pedang samurai. Itu tajamnya itu luar biasa. Kalau besi atau paku kalau saya ambil gitu, saya sabet itu, udah putus itu paku itu udah putus Bapak itu. Udah putus. Wah, kerusuhan menjalar, bakar, wah, semua dibakar. Suatu hari, maaf, saat itu saya ketemu namanya seorang ada laki-laki di gereja. Mana pastor kamu? Sambil saya kalungkan, itu namanya samurai. Bila dia nggak menjawab, sudah saya tebas itu kepalanya. Mungkin sudah saya ambil itu kepalanya si. Ternyata bukan pastor, frater. Saya tahu, nggak ada pastornya Pak. Wah, dia nangis, nggak nangis, dia mohon jangan hancurkan, ini tempat ibadah kami. Wah, yang lain-lain teman-teman kita udah ngerusak ini semua kursi, udah membakar dan segala macam. Ada yang namanya suster ya, datang Pak tolong. Mana pastor? Pastor tidak ada, pastor sedang pergi. Ini si kepala pater itu sudah saya inikan sama pedang. Kalau saya tebas itu sudah geletak, sudah putus, sudah semburat. Tapi bukan sampai situ Pak. Akhirnya saya turunkan itu salib. Kalau kamu percaya kepada Islam, saya bilang gitu. Padahal saya sendiri masih dikatakan Islamnya masih Islam ikut-ikut. Tapi karena saya ini otaknya masih nggak jalan, karena saya sudah di pos, artinya otak saya ini di base untuk menyerang dan menghancurkan. Turunkan salib. Wah, jangan Pak, ini tembak, jangan. Saya suruhkan turun itu salib. Bukan sampai kencingin itu salib. Salib saya kencingin. Apa suruh saya kencingin sama flatternya itu. Apa nggak kurang ajar itu. Lambang tuh. Ya kalau kita ini lambang Tuhannya saya suruh. Wah sudah. Kalau nggak mau ya saya tebas. Nggak mau ya saya tebas, saudara-saudari. Saya tebas. Saya nggak berpikir, yang penting suasana harus kacau. Nah udah gitu ada yang susternya teriak-teriak, jangan. Teman-teman saya telanjangin, saya bilang gitu. Bukain semua, wah udah nggak karuan. Akhirnya setelah kejadian itu nggak karuan Pak. Langsung saya lari. Udah kelihatan situasi. Akhirnya menjadi rasial, kerusuhan rasial kali itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang gitu aja. Allahu Akbar, saya bilang gitu aja. Itu hanya ucapan. Itu hanya ucapan. Allahu Akbar, Allahu harus. Begitu. Melihat situasi toko pertokoan Cina-Cina itu udah Jalan Mustafa dan sebagainya sudah rusak, udah banyak yang mobil terbakar, motor udah rusak. Akhirnya kami lari. Dan kejadiannya siang. Kami lari, akhirnya singkat cerita, kami ditangkap. Perjalanan kami ditangkap. Dari 190 orang, tangkap semua. Wah semua. Saya ditangkap, ditodong sama senjata, senapan, dan sebagainya. Saya sudah tidak lagi menjadi pegawai BUMN, ya, muka saya nggak bersih begini Pak. Wah sudah mukanya nggak karuan. Saya udah begini. Udah gitu, saya ditangkap. Akhirnya dari hasil itu 89 orang saya lihat, saya ingat ya itu hanya 89. Tapi yang khusus, ada yang khusus. Yang khusus itu hanya 25 orang, termasuk saya. Itu khusus dibawa ke ruangan, itu dihajar habis-habisan. Nggak tahu yang lain-lain, saya udah nggak tahu, sudah suasananya udah saya nggak mau. Saya nggak tahu itu. Akhirnya saya ditahan. Masa karantina 2 minggu, akhirnya kami ditahan. Kami mengalami penyiksaan, saudara-saudari. Dipukul, dimasukkan ke air septic tank, saya dijemur di karantina di dalam seng selama 3 hari berturut-turut. Situlah, akhirnya kami masuk sel. Saya ditahan. Saya ditahan. Beberapa tahun kemudian, kami berjalan,
ditahan itu akhirnya ya itulah, akhirnya kami dibebaskan. Setelah bebas 86 kejadian proses dapat sampai 2000 kami bebas. Saat itu kami bingung. Hari itu adalah saat itu hari Senin. Bagaimana? Inilah awal bagaimana Tuhan mulai berbicara, tapi saya belum sadar. Ketika saya jalan bawa tas, saya kehujanan. Tujuan saya kemana? Karena saya ada berita bahwa orang tua saya sudah nggak ada, meninggal. Saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Adik saya, kakak-kakak saya sudah tidak menganggap saya sebagai saudara. Karena radikalnya hidup saya, ya, radikalnya hidup saya. Bukan karena agama, tapi karena perbuatan. Ya, karena perbuatan. Tapi dibentengi oleh agama, yang mengatasnamakan agama. Itulah. Saat itu kami bingung cari kemana. Terus akhirnya kami datang ke salah satu. Artinya orang Sunda bilang, ngiup ya, kok ngiup toh? Bilangnya apa ya? Ngiupan. Ngiupan artinya berteduh karena hujan. Itu sekitar jam 10. Berteduh. Ternyata ketika saya berteduh di situ, di bangunan yang baru dibangun, yang belum selesai, saya bingung. Ya Allah, ini bangunan apa? Gak ada orang, sepi. Sekarang udah beberapa tahun kan saya duduk di situ. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Jangan gitu. Uang pun rasanya sudah tidak mungkin ada. Itu jelas. Lepas-lepas. Ya. Kalau orang lain kan enak. Bisa dibesuk, bisa diapa. Tapi ini tidak. Saya ditetapkan bahwa saya ini tahanan politik waktu itu. Nah, setelah kejadian itu kami di bangunan itu kami tertidur. Ada satu yang mengingatkan saya waktu tidur. Ada yang namanya pujian. Ada yang namanya orang sedang kur. Kalau orang sekarang tuh pujian dan penyembahan kalau orang Kristen. Tapi saya karena belum mengerti, ada yang kur, ada yang menyanyi. Hari itu saya ingat pujian itu, kur itu waktu itu saya kan bilang kur, bukan pujian, karena tidak ngerti saya waktu itu. Kalau sekarang kan pujian dan penyembahan. Terus saya bilangnya itu nyanyi, itu kur. Haleluya, 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 haleluya. Wah, itu pujian itu. Kor itu saya dengar waktu saya setelah tertidur sehari di situ. Tapi saya pikir aneh, tapi enak gitu loh. Terus yang kedua lagi ada lagi pujian dia. Wah, suaranya seperti menggema, padahal itu bukan ruangan yang besar. Itu adalah satu hal saya mendengar itu. Tapi di situ nggak ada orang yang memuji Tuhan, menyembah dan sebagainya, nggak ada. Saya pikir itu orang nyanyi. Nah, ternyata saya ada salah satu hamba Tuhan, ada orang, ternyata mereka ini Pak lagi apa? Ternyata mereka ini pendeta. aduh maaf Pak, ternyata ini gereja yang pernah kita bakar. Aduh Tuhan, ternyata saya di situ ya merasakan di situ sesuatu hal yang aneh. Tapi saya enggak berubah saat ada pendeta itu, enggak berubah pikiran saya. Tapi saat itu saya dikatakan begini, pulang, bertobatlah. Akhirnya kami disuruh pulang, tapi saya satu poin ya, saya dikasih uang, pulang, bertobatlah, saya dikasih uang. Rasanya itu ya saya terima karena saya tidak punya uang. Langkah kemana harusnya saya saat itu juga. Akhirnya saya pulang ke Jawa. Saya menemui Amir. Amir itu pemimpinnya. Waktu itu saya ke Jogja dulu. Di Sleman, di Yogyakarta. Gandakan. Di situ saya ketemu dengan ditemukan dengan
pemimpin Laskar Jihad, Jafar Umar Talib. Nah, Jafar Umar Talib ini akhirnya merangkul saya. Tapi sekarang sudah meninggal, Jafar Umar Talib sudah meninggal. Sekarang sudah bubar. Ya. Jafar Umar Talib kalau bilang ke sama saya, bilangnya begini, hei pendosa, katanya. Karena saya apa? Karena saya ini ya kawin di Jawa Barat, ya kawin di Jawa, bukan di apa, bukan di mana? Artinya itu bukan di daerah Jogja, bukan, tapi di daerah Jawa Timur. Saya disebutnya pendosa. Ya keras. Kalau saya ndak apa, artinya bilangnya, ayo sholat. Nah, ayo sholat. Ya, akhirnya ya kami sholat. Nggak ada dia ya biasa saja. Jadi semua orang yang mempunyai paham radikal dan punya kemampuan khusus tidak selamanya memahami tentang ilmu agama. Saya tahu persis dengan masalah itu. Saya tahu persis dengan masalah itu. Ya, di sana saya ketemu dengan Jafar, ketemu dengan Ustadz Todi, Al-Karim, dan sebagainya. Gimana peperangan kamu? Bagaimana gini-gini? Bagaimana? Ayo nanti kita, rencana kita mau gini. Segala macam. Saya hanya diam saja. Karena saya habis mengalami hukuman. Udah, mengarah ke sana ke sini. Itu mulai tahun 2000, ternyata saya mendapat satu briefing bahwa saya harus ke Poso. Di situ banyak sekali. Kami tidak mengerti ya, apa itu namanya organisasi di situ ya. Waktu itu saya dapat ada utusan dari Mujahid, artinya apa? Amir, apa itu namanya? Abu Bakar Basir. Nah, di situ waktu itu kami melihat ya, tahu bahwa mereka ini ingin membela kaum muslimin yang ada di Poso ini untuk apa? Membantu ya. Ya, disitulah kami sudah mulai digembleng lagi. Ya, kasus Poso itu sebenarnya sudah mulai tahun 98 setelah runtuhnya apa? Orde Baru sampai tahun 2001. Ada yang bertanya itu kejadian itu memang disebut dengan neraka Poso. Kami ditugaskan di situ. Nah, kami sebelum ditugaskan, kami ya sempat juga ya namanya kebutuhan, namanya kami ini termasuk dikatakan di para amir ini, saya ini kelompok kami ini kelompok khusus. Artinya kalau saya mati, kamu nggak akan kesulitan. Kalau kamu mati, kata amirnya itu, kamu akan mendapatkan surga. Itu memang janjinya amir seperti itu. Nah, amir itu siapa? Kalau amir itu ya itulah pemimpin. Kami ya memang harus seperti itu. Wah, dah. Saat itu juga kami, kehidupan kami semakin hari semakin disusupi oleh doktrin-doktrin yang betul-betul bukan doktrin masalah ini, tapi masalah peperangan. Masalah saya harus bagaimana artinya mencari dan menghancurkan. Situ. Paham-paham inilah kami tidak diajarkan tentang paham-paham tentang ayat inilah, ayat itulah. Memang di dalam kehidupan kita pun ada doktrin untuk anak. Ayo belajar matematika, ini. Ayo belajar membuat apa, misalnya ini, kan ada diajarkan seperti itu. Latihan ya latihan terus, ya, akhirnya mereka terlatih. Yang untuk ajaran yang lain ada. Banyak kami beringas saat itu. Beringas sekali saya. Makanya kita harus mengerti bahwa ternyata saya ini masuk ke jaringan teroris. Teroris di Indonesia ini ada macam-macam, ya. Ada macam-macam. Ada JI, Jamaah Islamiyah, ada Mujahidin, ada Laskar Jihad. Kita tahu bahwa itu. Saya katakan bahwa mereka ini orang-orang yang ingin membelah persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah saya menerima keadaan seperti saya sadar. Ada pertanyaan misalnya, apakah ini semuanya orang-orang Islam? Ya, saya katakan bahwa mereka orang Islam. Tapi orang Islam yang sakit hati, saya bilang. Orang Islam yang mengubah dasar negara. Ini. Para amir-amir, para jihad, para khilafah semua pada kumpul untuk ke Poso. Di mana saudara-saudara kita sedang berperang melawan orang-orang Kristen. Akhirnya kami berangkat ke Poso. Di Poso lah itulah
kami betul-betul dibuat perang. Kejadian Poso itu. Kejadian Poso itu memang sudah ada lambangnya. Kristen menghancurkan orang Muslim lokal menghancurkan Kristen yang ada di Poso. Jangan salah Bapak Ibu, ya, bahwa kenapa dari Jawa kok dikirim ke ini? Karena itu sudah ada yang namanya ketentuan, ya, sudah ada keputusan dari para mujahidin, dari dari Laskar untuk membantu saudaranya ke Poso. Tapi itu juga kami berperang, sangat menyakitkan sekali. Saya sempat mengalami hal-hal yang namanya peperangan, asli mengalami peperangan di situ. Ya, di situ. Sampai namanya ini termasuk namanya peristiwa nasional. Peristiwa yang betul-betul menghentakkan dunia. Bahkan saya sebagai seorang Laskar, sebagai Jundullah saat itu, bahkan Al-Qaeda yang ada di luar negeri pun melihat bahwa Poso sedang konflik. Banyak sekali, jangan salah. Orang yang datang ke Poso yang kiriman dari Jawa itu adalah orang-orang yang pernah bertempur di Afghanistan sama Syria. Mereka di Afghanistan, di Irak, mereka orang-orang yang sudah pernah sekolah di sana. Mereka sudah di akademi militer ke sana, dia sudah terlatih mereka. Tapi kami yang dari lokal, kami malah dikhususkan untuk menghancurkan. Khusus saya untuk menghancurkan. Bagaimana melemahkan musuh-musuh itu. Khusus untuk berperang, khusus untuk membunuh. Saat itu juga kejadiannya sangat luar biasa. Saya minum dulu, maaf. Saudara-saudara yang sekali terkasih dalam nama Tuhan, sungguh ya, peristiwa Poso ini satu peristiwa yang sangat mendalam buat duka yang mendalam buat bangsa Indonesia. Bahwa ternyata setelah kejadian peristiwa itu kami dipertemukan dengan berbagai macam persoalan. Orang bilang orang Kristen dibantai di Poso. Wah, semua dibabat, habis dipenggal, dibuang di kali, semua bangkai di mana-mana. Salah itu. Ternyata di Poso itu justru orang Laskar dan orang Muslim dibantai sama orang Kristen. Gitu. Saya tahu sendiri mengapa waktu itu marah orang Laskar itu. Karena waktu kejadian itu, peristiwa itu luar biasa. Dari gara-gara pedagang Bugis begini-begini, marah, akhirnya terjadi sesuatu hal. Nah, ternyata juga ada pembantaian orang-orang Muslim yang ada di Poso, di Tentena, di Pendolo, semua pesantren, tempat ibadah dihancurkan dengan orang-orang Poso asli lokal. Di situ memicu amarah yang besar buat kami sebagai Laskar, sebagai mujahid. Marah kami waktu itu. Marah. Jadi jangan salah. Orang yang melakukan kekerasan itu, radikal itu, mesti kita bertanya, pasti orang Islam. Tidak. Ternyata di sana juga ada yang namanya radikal Kristen, Laskar Kristus, pasukan merah, masukkan kelelawar hitam. Itulah dari Tentena, Bapak, saudara sekalian. Mereka ribuan orang untuk menghancurkan pendatang dari Laskar Mujahid untuk membela orang-orang Muslim di Poso. Semakin hari itu semakin situasi Poso dari mulai tahun 1000, kalau saya melihat itu lama sekali. Meskipun itu sudah ada perjanjian Malino yang diprakarsai oleh Yusuf Kala, Pak. Kami tahu persis. Nah, kita tahu ya, di dalam satu kerusuhan itu memang saya orang yang dikasih wewenang untuk artinya kesana ke sini untuk sudah tidak karuan. Itu ada. Nah, siapa pemimpin-pemimpin itu? Ada.
mengarahkan, ya suruh ini, suruh ini. Itu ada Tibo CS, ada Aris Malinus. Siapa pemimpin pasukan kelelawar itu? Laskar Kristus, radikal Kristus ada. Jadi jangan salah. Jadi kalau kita melihat radikal semuanya ada di Jawa, di segala macam, di luar Jawa malah lebih ganas Laskar Kristus. Tuh. Itu menurut saya itu bukan sesuatu yang bukan ini. Tapi kami ya memang saat itu belum sadar. Kami hanya tetap membela agama saya waktu itu, Islam. Membela saudara seiman kami. Jangan teraniaya. Bayangkan, orang sedang sembahyang, orang santri Jumatan dibantai semua, dipanggal kepalanya. Kita pun demikian. Sana juga ketakutan dengan kedatangan kita. Itu kejadian di pasar Tentena itulah. Pedang yang saya bawa sudah menghabiskan berapa orang. Tebas. Ya Allah Akbar, tebas. Buang kali, buang sini karung. Di sana itu ya, tidak ada pembunuhan, tapi pemerkosaan. Wah, saat Poso ngeri sekali. Dari Laskar Kristus memperkosa dari warga lokal di Muslim di mana di Poso, juga sebaliknya. Mereka yang Allahu Akbar juga ya memperkosa, mereka yang haleluya juga ya memperkosa. Sama. Tapi saya punya kehebatan. Bedanya Laskar Jihad, Mujahidin, Jamaah Islamiyah, mereka ingin mengubah dasar negara. Tapi Laskar Kristus tidak mau merubah dasar negara. Mereka tetap setia kepada Pancasila. Juga ada pasukan lagi. Kalau nggak salah Manguni itu. Manguni. Nah, terus bagaimana keadaan Laskar Jihad waktu itu? Kami membuat Pos Keamanan Nasional Indonesia. PKNI. Nah, saya membuat satu, bukan saya, artinya semua udah organisasi saat itu. Wah, peperangan itu luar biasa, Bapak. Ketika terjadi pengoboman pasar Tentena dan perusakan dan peperangan fisik secara langsung, pedang yang saya bawa saat itu juga sudah membunuh berapa orang. Nah, ini kejadian yang aneh, nanti saya ceritakan. Saya pernah tarung dengan seorang pendeta. Ya, saya tarung dengan seseorang. Nah, ternyata dia saya bacok dari sini sampai ada jahitan. Saya dipertemukan saya tidak sengaja waktu ada pelayanan saya di Mangkutana, ternyata saya itu ketemu dengan orang yang saya bacok, ternyata mereka jadi pendeta. Pendeta David. Aduh, saya rangkulan, saya ditemukan dengan Pak Pendeta Pak John. Saya bilang, Pak John, ini pernah saya bacok dulu waktu di Tentena. Kenapa? Itu saya tanya langsung. Dikira saya dibohong, saya tanya apa benar Pak Pendeta itu Pak Bapak pernah saya bacok, apa betul ada luka di kepala sampai leher sampai punggung? Oh betul ya. Tanya saya, ternyata benar. Ternyata ya itu orangnya, ternyata kami rangkulan. Saya minta maaf sekali lagi. Dia tanya, mau apa kesini Anda? Saya sekarang jadi orang Kristen. Saya bilang gitu. Saya sudah diurapi oleh Tuhan. Saya sudah diubahkan oleh Tuhan, Pak. Nah, sejak itulah kembali ya lagi ramainya luar biasa saat itu. Peperangan antara Laskar Jihad, Mujahid yang jadi satu itu, ada beberapa organisasi untuk membantu saudara seiman yang ada di Poso. Belum pernah orang-orang seperti ini menang menghadapi Laskar Kristus. Malah yang mati konyol itu banyak-banyak dari orang-orang Muslim. Maaf, maksud saya bukan Muslim. Ya, dari Laskarnya banyak yang mati, ya sebagian pun sendiri dari lokal ada. Banyak. Jadi peperangan itu yang ada di Poso, kejadian Poso itu, saya katakan bahwa orang Kristen yang mati di sana banyak dibantai. Tidak, malah Laskar, orang yang benci kepada Kristen dibantai sendiri oleh penduduk lokal, oleh Laskar Kristus, yaitu disebut dengan ya tadi pasukan merah atau pasukan kelelawar. Itu pemimpinnya pasukan kelelawar siapa? Yaitu tadi Lake namanya, ya itu Lake. Tapi dia Lake itu mati.
Laki ini adalah seorang insinyur di kantor salah satu pertanian. Ya, mereka ini karena mereka ingin membela solidaritas. Nah, itulah seperti itu. Tapi di dalam keadaan seperti itu mereka orang sana lebih bersatunya kuat, ya. Dia tidak berani mengubah dasar negara dan sebagainya, tidak berani. Peristiwa inilah yang membuat saya melihat darah, melihat kepala, melihat usus, melihat kaki, semua sudah tidak bisa otak ini sudah nggak bisa rasanya sudah penuh sekali. Puji nama Tuhan, akhirnya ya inilah, ya, perangan itu semakin meluas, terus saja tidak pernah selesai, meskipun ada urusan dengan ini. Nah, ada inisiatif, saya dengar ini ada inisiatif bagaimana cara mempersatukan Poso. Jadi jangankanlah Poso ini menjadi satu neraka, ya, buat kita semua. Karena dari masalah itu, karena dari pusat, dari Laskar itu pasukan yang dari jumlah-jumlah ini, akhirnya kami bisa bertemu dengan rekan-rekan yang ada yang pernah ke Afghanistan, yang sekarang ini menjadi buruan orang Indonesia, yang sudah ada yang mati, sudah ada yang sudah bom bunuh diri, sudah ada. Wah, kami di situ sempat melakukan berbagai macam bagaimana caranya memenangkan. Ternyata Al-Qaeda pun Al-Qaeda saat itu yang dipimpin oleh Osama mengutus para sahabat-sahabatnya, teman-teman untuk datang ke Indonesia, ke Poso. Kalau kita tanya Osamanya orang Indonesia itu siapa? Ya itu tadi saya katakan. Halo, Pak Duta. Ya, bukan Osamanya orang Indonesia adalah saat itulah banyak khilafah ingin membangun Poso, basis itu Poso itu ingin menggerakkan basis itu. Al-Qaeda ini kan sekarang sudah pecah, apalagi Al-Qaeda ini sekarang sudah pecah. Al-Baghdadi ini sudah mati, konyol, sudah mati dia, sudah mati. Jadi jangan heran kalau saat itu juga Poso ingin dijadikan ISIS, markas besar ISIS. Nah, kejadian berlangsung, kami sudah tidak kuat lagi menghadapi pembantas segala macam. Akhirnya kami pulang. Bagaimana kami pulang? Ternyata kami tidak meneruskan ke kasus Ambon. Jadi kami hanya bisa berhenti sampai di kasus Poso. Akhirnya kami pulang. Disitulah, pulang kemana, saudara-saudari? Kami sudah kawin dengan orang Sunda, kami sudah siri dengan orang Jawa. Wah, nggak terhitung anak saya berapa akhirnya saat itu juga. Pada akhirnya, gimana ceritanya saya bisa mengenal diri Tuhan? Akhirnya kami memberanikan diri. Datang. Tapi kami belum sepenuh hati mengikut Tuhan. Kami datang ke orang Jawa yang dulu pernah menjadi istri siri saya. Ternyata mereka ini, saya kaget. Ternyata mereka ini orang Kristen, tapi sudah punya anak itu. Anaknya besar ya, hasil hubungan dosa saya ini. Tadinya nggak mau nerima saya. Akhirnya disuruh saya untuk menghindar dulu dalam waktu yang beberapa saat untuk berpikir. Akhirnya saya pulang ke Ngeruki. Saya di Ngeruki, di situ saya berdiam diri, saya hanya belajar, itu aja sudah. Nah, di situ belajar bagaimana cara hidup yang baik, itu aja. Setelah itu saya dapat panggilan lagi bahwa saya disuruh datang ke kota Ngawi. Saya melihat bahwa ternyata itu di situ saya hanya datang saja, saya tidak melakukan sesuatu apapun, saya hanya ibaratnya saya ingin bertanggung jawab, ingin membesarkan anak kembali dan sebagainya. Ternyata anak sudah dewasa dan sebagainya sudah besar, ya.
Akhirnya ya singkat cerita, karena ini otak ini belum bersih 100%, bagaimana saya dipertemukan dengan dengan teman-teman lama saya. Akhirnya saya ngeruki lagi, akhirnya saya pura-pura kembali lagi ke Jawa lagi, pura-pura menjadi orang Kristen. Coba bayangin, pura-pura menjadi orang Kristen saya ini. Setelah saya pura-pura jadi orang Kristen, ya saya pura-pura jadi orang Kristen, tapi jujur aja saya belum dibaptis saat itu juga. Nah, saya berkenal, ya kembali lagi berkumpul, artinya belum nikah, tapi sudah punya anak. Aduh, pusing deh, pokoknya gitu. Tapi kalau yang di Jawa Barat, yang di Sunda sana, saya nggak tahu itu nasibnya itu. Nah, setelah itu, suatu hari ada satu kegiatan, yaitu di organisasi di Partai PDS. Nah, ini kesempatan saya untuk saya melihat bagaimana singkat cerita saya ini bisa melihat bagaimana orang Kristen, kegiatan orang Kristen yang bagaimana gitu loh, Mas saya. Saat itu ada pertemuan di Partai Damai Sejahtera, kongres yang kedua. Pertama Jakarta, kedua di Solo. Waktu itu ketua umumnya Pak Ruyandi Hutasoid. Saya sudah kontak dengan teman-teman saat itu juga. Bayangin, yang marah menjadi orang Kristen, ya. Saat itu juga kami masih hidup itu masih belum pasti. Akhirnya saya mengikuti kegiatan itu. Akhirnya kami juga kenal dengan orang-orang sekitar di Partai Damai Sejahtera, ya. Saya pura-pura, iya, ada namanya Mak Narto, Pak Ginting, segala macam semua, termasuk juga kalau ini pendeta Pak John juga tahu, semua. Nah, di situ sudah kumpul, tapi saya sudah mode. Di situ sebetulnya saya sudah dikelilingi oleh rencana busuk saya saat itu, akan ada akan kita bom itu gedung itu. Di situ kami udah punya rencana jahat, di situ saya jujur, di situ ada Daud Raja Wali, di situ ada pendeta Daud Raja Wali, saya tahu itu, yang sekarang dulu pernah saya cari mau saya bunuh itu si Daud Raja Wali. Sekarang almarhum ya, sekarang udah almarhum. Nih. Dulu saya pernah ketemu sama dia waktu saya pelayanan di Bali. Itu dia orang yang saya cari dulu, waktu di Bandung itu mau saya penggal kepalanya. Tapi untung saya dicegat Pak Pendeta John, jangan, kamu sekarang udah jadi anak Tuhan. Anak Tuhan itu kasih. Anak Tuhan itu tidak pernah harus panjang sabar, itulah anak Tuhan. Nah, disitulah saya sadar pelayanan saya di Bali itu. Nah, selanjutnya di situ ada Fakri. Fakri ini juga adalah salah seorang target saya saat itu. Saat itu mereka ini lebih dulu sadar daripada saya, karena dia juga terlibat dalam pembakaran gereja di Bondowoso itu. Di situ, itu juga terlibat. Itu hampir saya penggal di situ waktu itu juga. Tapi saya berjanji, saya rencana akan menghancurkan gedung Kongres 2 itu waktu itu. Banyak orang-orang sudah ini, tapi saya diam saja. Saya hanya pura-pura menjadi orang Kristen. Nah, di situ ada yang sakit silakan, ya biasa pendeta kan seperti itu. Didoakan, yang sakit silakan didoakan. Waduh, kesempatan. Saya bertanya gini, waktu itu saya nggak nyebut Tuhan, tapi Allah. Ya Allah, saya bilang gitu. Saya nggak pakai bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, bila mana ini sembuh, atas izin-Mu ya Allah, sakit saya ini, tangan saya ini ya Allah, aku akan terima, aku akan mengikuti agama yang menyembuhkan saya ini. Saya bilang gitu. Ternyata Bapak itu, saya maju ke depan. Dari maju ke depan itu saya didoakan dengan Pak Ruyandi. Nah, tangan saya waktu ini, yang kiri ini tuh tangan saya cacat Bapak Ibu sekalian. Kalau ini udah lemah, karena saya sering dulu pernah jatuh latihan di mana di gunung-gunung dan sebagainya, latihan peperangan jatuh, akhirnya kayak mati. Jadi panjangnya itu tangan saya itu panjang yang kanan daripada yang kiri. Otomatis saya itu kalau dilihat tuh nggak bagus. Tapi ya bukan dibuat-buat, memang nyata. Saat itu seluruh Indonesia kalau nggak salah ada macam-macam pendeta datang ke sini. Kalau ini nggak sembuh, hancur ruangan ini, saya bilang. Saya bilang gitu. Yes, memang Tuhan bekerja luar biasa ya. Setelah itu saya doakan, ternyata itu benar ya Tuhan. Ada sesuatu yang diri saya itu merasa kayak ada tenang sekali. Orang Kristen bilang damai sejahtera. Tapi nggak sadar, ini ada perubahan segala macam, nggak sadar. Dan saya tidak pernah namanya melihat langsung diri Tuhan tuh enggak.
Jadi saya merasakan hadiratnya Tuhan itu masuk untuk menyembuhkan hidup saya dengan bilur-bilurnya itu, menyembuhkan tangan saya. Tangan saya inilah akhirnya sembuh. Akhirnya saya kontak dengan apa? Dengan teman-teman. Pulang. Nggak usah. Akhirnya pulang. Sadar. Lah kembali ke keluarga. Kita ini sebetulnya ngikut gini bukan agama, tapi perilaku kita yang buruk, saya bilang. Agama nggak pernah mengajarkan kekerasan. Tapi agama mengajarkan kebaikan. Apapun agama itu. Ternyata saya sadar, saya nangis saat itu juga. Oh Tuhan, terima kasih. Saya nggak nyebut Tuhan, tapi ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Saya nyebut itu. Karena saya nggak mengerti. Gitu. Nggak mengerti saat itu. Saya anggap itu, ya Tuhan, saya bilang. Memang Tuhan, saya bilang. Tuhan itu kan satu. Islam juga Tuhannya satu, Nasrani juga satu, semua satu, sama satu itu sebenarnya. Kita ini saudara, saudara kita ini sebetulnya. Perbedaan inilah yang membuat kita ini akhirnya gesekan terus, akhirnya menimbulkan satu kecemburuan sosial. Pak Ibu yang terkasih, luar biasanya saat itu akhirnya saya betul-betul bilur-bilur rasanya tuh, bilur-bilur. Ada rasa suka hati, sukacita di dalam tubuh saya. Tubuh ini seperti seolah-olah enteng. Kepala ini seharusnya enak. Didoakan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. Tapi saya berpikir, ya Allah, terima kasih. Kenapa manusia jahat seperti ini? Engkau mengampuni. Nah inilah Tuhan kita, Tuhan yang mengampuni. Tuhan kita ini Tuhan yang kasih. Tuhan, saya bilang. Akhirnya kami cepat keluar, nurut teman-teman saya kode, pulang, jangan pernah kembali lagi. Pulang dan datangi istrimu, urusi istrimu. Ada 4 orang itu. Padahal dia udah bawa segala macam itu, namanya bahan peledak. Akhirnya kami juga belum bisa, namanya artinya melihat menerima saat itu. Tapi kami hanya bertanya-tanya. Ternyata benar, Tuhan kita ini hidup. Tuhan kita ini ternyata nyata gitu, bisa menyembuhkan. Akhirnya kami pulang. Saat kami pulang ke tempat istri siri saya yang royal, ternyata orang Kristen saya cerita tadi, itu mereka ini sama saya mau menerima saya. Kalau kamu mau ikut tinggal di saya, silakan tinggal. Kalau kamu masih punya keyakinan Islam, silakan. Bayangin, hebat seorangnya perempuan yang diurapi oleh Tuhan. Ketika dia ke gereja, istri saya tuh aneh menyiapkan yang namanya sajadah, sarung, kopiah. Mas, kalau mau sholat saya mau ke gereja. Itu minggu pertama, minggu kedua berikutnya, minggu ketiga, minggu keempat. Saya disuruh lagi sholat. Kamu punya Tuhan, tapi kalau nggak pernah sholat, kamu percuma. Saya sholat. Padahal itu yang nyuruh istri saya sendiri, yang belum saya nikahi sah, ya, menyuruh saya sholat. Saya sholat. Istri saya ke gereja dia minggu-minggu itu. Kan kalau gereja di tempat saya itu sore ya, ibadah yang kedua. Saya berangkat sholat dengan anak-anak saya. Itu belum nikah, tapi sudah punya anak. Saya sholat. Begitu sajadah saya lemparkan, artinya saya saya taruh di lantai. Saya bilang, saya niat sholat, Allahu Akbar. Aneh. Ini sayang kalau ada videonya mungkin rame lagi nih. Sajadah yang saya letakkan di lantai. Sajadah itu menutup sendiri. Saya kembalikan lagi. Ada angin, saya pikir gitu. Itu di dalam kamar. Sekali lagi, Allah. Lagi terbalik lagi. Rasanya saya baru percaya, merinding sekali. Saya rasanya takut itu di situ. Akhirnya apa? Saya hari itu juga, sore itu juga, langsung buka kopiah, langsung buka sarung, pakai celana panjang, pergi nyusul istri saya ke gereja. Ternyata saya pertama itu saya masuk gereja dan mengikuti ibadah. Saat itu juga seluruh gereja nangis, terharu. Inilah orang penjahat. Orang jahat-jahatnya orang.
masuk gereja. Istri saya ngerangkul bagaimana bobroknya saya, hidupnya saya sudah bejat. Istri saya merangkul saya. Mas, dia bilang gitu, kamu milik Tuhan. Kamu tidak bisa lepas dari Tuhan. Karena Tuhanmu nyata dan Tuhanmu hidup ada di tempat ini. Waktu itu saya dirangkul dan saya nangis. Itu namanya gereja Bukit Sion, Jalan DI Panjaitan. Bisa dicek. Waduh, saya sempat ini, apa merasakan sesuatu yang luar biasa. Seluruh gereja melihat saya begitu datang, ada yang kaget, ada yang lari, ada yang meloncat. Wah, dikira ini saya ini, karena kedatangan saya di kampung situ, karena saya, ya, karena sudah tahu, dikira saya ini memang masih brutal. Gak karuan. Saya dikucilkan, saya dilapor, sudah macam-macam. Akhirnya kami kembali lagi saya ke gereja, saya dirangkul di gereja. Di situ kami ibadah. Saya mendengar, melihat puji-pujian, ternyata puji-pujian itu. Lebih lagi pujian itu mengingatkan saya waktu kejadian saya tidak sadar di Tasikmalaya. Haleluya, 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 haleluya. Rasanya pujian itu mengingat, nangis sejadi-jadinya saya. Saya katakan, baru bilang saya, Tuhan Yesus, ampuni kami orang berdosa. Tapi istri saya dengan setianya, kamu percaya Tuhan ngampuni, karena Tuhan sudah menebus dosamu di kayu salib. Hebat seorang istri, pendamping seorang istri. Inilah. Setelah itu kami akhirnya, setelah singkat cerita, akhirnya kami, bagaimana saya memantapkan keimanan saya, supaya saya menjadi Kristen yang tidak mandul, menjadi Kristen yang bertumbuh dewasa, supaya menjadi Kristen yang berakar dan menghasilkan buah. Banyak sekali. Begitu saya dibaptis, jelas Tuhan katakan, kamu diselamatkan. Tapi bukan sampai di situ. Melalui kematian kita ditebus. Setelah itu, melalui kebangkitan dan mulai kenaikan. Disitulah kita berani nggak kita menghampiri tata kasih karunia, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, inilah. Di situ saya harus belajar bagaimana saya harus bertumbuh dewasa. Ya. Artinya bertumbuh ini di dalam Tuhan, kita ini berakar. Berakar itu adalah satu proses. Bahwa ternyata dalam ikut Tuhan itu tidak ada janji keselamatan saja, tapi janjinya Tuhan tentang keselamatan ini apa? Melalui proses. Proses, karena Tuhan juga untuk menebus dosa kita melalui proses juga. Lebih sakit kita apa diri Tuhan? Tuhan lebih sakit lebih dahulu daripada diri kita. Inilah yang kita ambil dari petik bagaimana kita melihat kebaikannya Tuhan. Saya sangat kagum ya mendapatkan istri. Akhirnya kami dinikahkan. Nikah, jadi posisi saya sudah punya anak. Tapi Tuhan mengampuni kok. Tuhan baik kok. Kenapa kok istri tahu Mas Duta seperti itu, istri nggak mau nikah? Dia berjanji sekali dia, karena itu perbuatan dosa, itu harus dikawin. Kalau istri saya kawin, berarti istri saya selamanya berdosa, berzina selamanya. Akhirnya dia kawin dengan saya, meskipun proses. Akhirnya kami nikah, kami hidup bahagia sekali. Perjalanan demi perjalanan, hidup demi hidup. Ada yang bilang kalau ikut Tuhan pasti diberkati. Ya, saya nggak butuh berkat. Butuh saya hidup, bertumbuh, dan selamat. Selamat dan bertumbuh maksud saya. Hidup saya. Karena sudah merasakan, wah, macam-macam persoalan. Saya ingin memberikan hati kami, hidup kami tumbuh. Setelah itu, Bapak Ibu yang kasih, saya akhirnya ketemu dengan namanya Pak Pendeta John Maulana Sidik. Inilah Bapak rohani saya yang mengajari saya, yang memberi kami motivasi semangat kembali sampai saya bertumbuh. Memang saya harus bertumbuh seperti ini tuh. Kalau nggak didampingi, mungkin saya akan ngawur. Pertumbuhan itu akan ngawur. Kita kan firman yang kita sampaikan, yang kita bawa, yang kita terima, itu harus firman yang betul-betul murni.
terisi terus. Bagaimana kalau Pak Jun memberikan satu saya firman? Ternyata firman ini adalah makanan kan. Makanan ini ada buat kita. Nah, kalau makanan itu makan sembarangan, mana mungkin kita bisa bertumbuh. Akhirnya kita keracunan. Ya, banyak sekali para pendeta belajar tentang doktrin. Akhirnya itu kan makanan. Makanan yang harus dibuang. Tapi makanan sejatinya ada firman asli. Jadi akhirnya kita telah kenyang benar. Kalau tentang pengajaran doktrin itu, aduh, akhirnya kita menimbulkan keracunan. Akhirnya kita pengkritik hidup itu. Ya, itulah. Akhirnya kami ketemu Pak Jun, kami didik, akhirnya kami dibina, digembleng, akhirnya kami diajak pelayanan di salah satu beberapa macam gereja. Akhirnya kami jadi penginjil. Ya, Bali, Sulawesi, Madiun, sudah kemana-mana, puji Tuhan. Ini bukan karena kekuatan saya, ini karena kekuatan Tuhan. Ya, bagaimana saya menerima Tuhan setelah dewasa seperti ini? Jadi saya bukan merasa dewasa, tidak. Orang yang ingin dewasa dan bertumbuh itu adalah orang yang mau melayani Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan. Orang yang mau datang ke persekutuan di dalam Tuhan. Banyak sekarang. Tidak, udah kamu diberkati, kamu selamat. Percuma kalau seperti itu. Ya, jadi kita melayani Tuhan, datang persekutuan, ini adalah kekuatan anak-anak Tuhan. Ya. Jadi saya minta jangan kaget dengan perkembangan masalah saya ini, bahwa di dalam kehidupan Kristenan ya seperti ini. Ya. Jadi saya terus digembleng Pak John, dengan Pak In juga, Pak istri saya. Melalui proses-proses itulah saya bertumbuh, ya. Nah, pertama sih ya kita menerima firman yang ringan-ringan aja susu, tapi sedikit-sedikit keras. Akhirnya kami harus dewasa. Kalau kita terus anak-anak, terus kapan kita menjadi Kristen yang sempurna? Kan kita harus mencapai keselamatan yang sempurna, bahwa kita ini harus hidup seperti Kristus. Nah, dari situlah kita tidak tinggal diam. Jadi Kristen itu tidak boleh tinggal diam, monoton, nggak boleh. Kita juga harus pergi, beritakan firman Tuhan. Entah itu keluarga, entah itu ke kerabat yang belum mengenal Tuhan. Itu tugas-tugas kita, ya. Nah, setelah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana saya menerima tantangan ini setelah saya menerima Tuhan? Aduh. Menerima Tuhan itu memang setelah kita belajar dewasa menerima Tuhan, pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Terus bagaimana? Wah, teman-teman saya, kalau kamu ketahuan sama saya tembak, saya bom, saya putuskan tali kepalamu ini, leher kepalamu. Mas, banyak sekali. Kami tenang-tenang saja. Karena dalam firman ada kan, kalau dalam firman saya pernah dengar, mati adalah keuntungan. Karena keuntungan itu dalam Tuhan. Orang Kristen itu, kok udah mati kok untung? Untung karena kita hidup di dalam Tuhan. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, mengalami sakit, mengalami masalah, pasti takut. Tapi kalau orang sudah dewasa, mengalami masalah, mengalami sakit, tidak pernah takut. Karena ada diri Tuhan yang ada di dalam diri kita. Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Ya, itu. Jadi saya katakan, inilah tantangannya bagaimana? Setelah saya ngikut Tuhan, banyak. Teman saya menghujat, keluarga saya menghujat. Aduh, saya nggak karuan. Yang paling ngeri itu teman saya. Satu angkatan waktu jadi khilafah. Dari jundul-jundul yang ada di Poso itu. Itu yang paling berat itu. Saya harus membuktikan, saya harus memberikan satu semangat. Wah, saya harus memberi motivasi. Ayo, ikut Tuhan. Kita ini punya Tuhan, Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan pada kita. Jangan ikut-ikutan radikal, saya bilang gitu. Itu bukan agama, saya bilang gitu. Itu kekerasan. Kristen punya kasih. Kamu, kalau Muslim, ya Muslim yang punya kasih. Itu. Kalau radikal, itu. Yang jadi masalah dipertanyakan. Mari kita sama-sama. Kalau kamu memang Muslim, Muslimlah yang penuh kasih, yang damai. Kalau saya Kristen, saya juga Kristen yang penuh kasih dan damai. Sama-sama. Indonesia tuh enak loh. Bhinneka Tunggal Ika. Nyaman sekali.
kita ini berdampingan, ya. Inilah kekuatan kita, ya. Jadi saya harapkan bahwa memang di dalam hidup ini memang ada tantangan, ya. Tantangannya ya seperti itu, ya. Dari keluarga, dari lingkungan, wah sampai saya itu sampai tidak karuan. Ada satu cerita menarik. Ketika saya sudah bertobat, artinya menerima Tuhan Yesus, saya kan pernah nikah dengan orang Sunda, mempunyai anak. Kalau ibunya itu mantan istri saya sekarang ada sampai saat ini saya katanya ada dengar di Afghanistan. Yang istri pertama saya. Terus anaknya ini juga pernah di Suriah. Terus akhirnya dia sekarang mondok di Ngeruki ya. Jadi saya itu dari anak itu saya punya anak. Namanya Muhammad Balsam Al-Jihad, ya. Nah, Muhammad Balsam Al-Jihad. Nanti foto-fotonya saya lihatkan, kalau ada yang mau japri ke saya, silahkan, tidak apa-apa. Nggak apa-apa melalui saya, tidak apa-apa. Japri, Pak, saya ingin lihat foto-fotonya dengan anaknya. Silahkan, tidak apa-apa. Saya terbuka. Ya, saya orangnya fair, ya. Itu. Anak saya memang dalam keagamannya lebih akurat, ya, lebih baik, ya, menerima keagamannya. Tapi memang dia posisinya di Ngeruki sama suaminya. Jadi anak saya ini punya anak, yaitu cucu saya namanya Muhammad Basam Al-Jihad, ya. Nggak tahu itu nama dari mereka yang kasih, bukan dari bapaknya. Saya sendiri bapaknya, saya kan bapaknya, tidak tahu menau, ya. Yang memang keinginan dia seperti itu, ya, haknya mereka dia. Nah, terus suaminya namanya Muhammad Adi, ya, yang mereka udah kemana-mana juga, tapi saya juga. Ternyata apa yang terjadi setelah saya menerima Tuhan Yesus? Anak saya mendengar, baru saya sering pelayanan dengan Pak Pendeta John, anak saya mendengar. Dari Ngeruki datang ke Ngawi, hanya ingin melihat saya. Dia tanya sama saya. Saya kaget, sudah berapa tahun dia nggak ketemu sama saya. Papa, saya kaget. Pak, ada tamu, kata anak saya dari istri yang kedua ini. Karena yang sebenarnya kan otomatis udah cerai. Ya cerainya nggak tahu gimana, lucu lah pokoknya. Gitu. Nah, setelah itu saya tanya, siapa? Nah, anak saya ini yang dari istri kedua kaget. Wah, ada orang sana. Ada orang apa? Ada orang pakai hitam-hitam. Ah, siapa? Nggak tahu. Jangan-jangan itu nanti bawa bom. Hah? Kamu jangan macam-macam, saya bilang gitu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia buka datanya sedikit. Dia tanya sama saya. Kaget dia. Papa, ini Messi. Wah, nangis saya terharu. Saya tak rangkul. Suaminya saya rangkul. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di anak saya. Yang dari istri pertama yang orang Sunda. Wah, dia banyak cerita. Cerita nangis dia itu. Kamu nggak apa-apa pegang saya. Nggak apa, papa nggak, Neng, nggak apa-apa pegang papa. Kamu nggak marah, papa ngerangkul. Nggak apa. Kamu nggak apa-apa, papa ini orang Kristen, saya bilang gitu. Nggak apa, dia mau tambah kenceng lagi dia. Hebatnya anak saya. Dia kan bercadar. Suaminya, ya segitulah. Itu kan hanya identik orang Muslim. Saya tanya tinggal di mana, saya muridnya Abu Bakar Basir, wah, saya gini-gini doa, saya nggak peduli siapapun, yang penting dia datang ke rumah saya, dia baik. Saya sebagai orang Kristen, saya harus menunjukkan saya ini terang dunia, menjadi garam untuk kebaikan kita semua. Ternyata saya membuktikan saya harus baik sama mereka. Saya jelaskan, dia nangis, dia ketemu sama saya sudah berapa tahun saya nggak ketemu. Akhirnya ya sudah. Hanya dijelaskan sama anak saya di Ngeruki, kata anaknya, oh ya nggak apa-apa, harus ngobrol. Papa kenapa? Dia tanya sama saya, papa kenapa jadi orang Kristen? Oh, saya lihat papa di medsos, papa jadi seorang penginjil, segala macam. Kamu nggak mau tuh papa menjadi seorang penginjil atau pendeta suatu hari nanti? Saya ini bukan pendeta. Jadi kalau saya ditanya tentang firman Tuhan, saya baik belajar, saya bilang gitu. Papa ini bukan seorang pendeta, karena papa nggak pernah sekolah. Tapi papa ingin tahu bahwa perilaku seorang pendeta itu bukan karena sekolah, tapi perilaku kehidupan sehari-hari. Inilah yang diselamatkan Tuhan, Neng, saya bilang gitu. Wah, kaget ya. Sekolah pendeta tidak jaminan, Neng, saya bilang gitu. Yang jaminan hidup selamat adalah perilaku kita, hidup sehari-hari. Kita lihat, Neng, kalau kita punya kasih, itu segala-galanya. Inilah hidup orang Kristen, Neng, saya bilang. Anak saya panggil Neng. Ya betul, Pak. Akhirnya dia nggak benci sama saya. Dia sering saya kasih sesuatu hal tentang isian sedikit-sedikit, pelan-pelan tentang firman Tuhan. Tapi itu juga kami tidak yang keras-keras, yang ringan-ringan saja.
Gitu. Baca ini Neng. Nah, kalau ada ayat yang dari teman, niru teman, saya kirimkan. Itu saja, saya sederhana. Jadi saya percaya bahwa kalau kita hidup selamat, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi sekali lagi, saksian saya ini saya harapkan para hamba-hamba Tuhan, marilah kita memberikan motivasi yang terbaik kepada rekan-rekan sekalian, keluarga kita, teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Caranya bagaimana menjadi yang baik itu? Satu, tunjukkan hidup kita, kasih kita, hidup kita seperti Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Perbuatan baik itu akan dilihat. Bisa. Tunjukkan. Jangan pernah benci kepada menghujat, mengkritik. Nggak usah. Kapan Indonesia mau damai kalau terus selalu mengkritik tentang satu dengan yang lain, tentang banyak-banyak Alkitab. Alkitab ini begini, Alkitab ini begini. Tidak akan selesai. Jadi saya masing-masing saya tunjukkan, hiduplah dengan kebaikan dan perilaku tindakan kita sehari-hari. Itu adalah penginjilan yang paling hebat. Nanti akan ditiru kebaikan-kebaikan itu. Dan orang akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Ya, saudara yang terkasih. Hanya saya juga diajarkan oleh Pak Pendeta John. Pendeta John ini orang yang sederhana. Tidak pernah neko-neko, tidak pernah macam-macam dia. Ya kalau mungkin kaya-kaya, tapi mereka punya kasih. Kasih dari siapa? Kasih dari Tuhan. Tidak ada yang ceritanya kita bisa melihat sesuatu. Misalnya kita, kenapa Pak Duta bisa jadi orang Kristen? Apa melihat Tuhan? Saya tidak bisa melihat Tuhan. Tapi hadirlah Tuhan masuk ke dalam diri saya. Dan saya diubahkan. Kalau saya melihat langsung sama Tuhan, mati saya. Betul. Betul itu saya. Mati saya. Musa aja melihat Tuhan, wah silau. Bentuknya bagaimana nggak tahu. Orang yang bisa melihat Tuhan adalah orang yang suci hatinya. Bahasa Ibrani-nya horao. Itu horao adalah orang yang suci hatinya. Orang yang sudah suci, kudus, sudah melihat diri Tuhan. Meskipun tidak bisa melihat Tuhan, tapi dirinya sudah seperti ada dalam diri kehidupannya ada unsur-unsur Allah. Allah itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Inilah. Mari kita bangun, ya. Saya minta daripada bagaimana kita selalu menerima Tuhan, ya. Mari kita membangun hidup kita, iman kita menjelang kedatangan hari Tuhan. Yang enggak lama lagi pasti datang itu, namanya kedatangan Tuhan itu pasti ada. Kita banyak berdakwah, kita banyak saling perang masalah ideologi, masalah pengajaran, masalah ini, masalah itu. Wah, saya sempat kaget juga kalau kalian mendengar seperti itu. Kapan kita mau bertumbuh kalau masih membicarakan masalah itu? Sederhana saja, bila mana kita mengenal diri Tuhan. Yaitu apa? Buktikan perbuatan kita kepada orang lain. Satu, banyaklah bersekutu bersama Tuhan. Ini, banyaklah melayani Tuhan. Ya, ini sederhana saja. Melayani tidak harus sebagai pengkhotbah, tidak. Melayani tidak seperti harus pemain bass, gitar dan sebagainya, tidak. Melayani itu macam-macam melayani. Mendengarkan, duduk, itu melayani Tuhan juga. Nyapu, bersihkan gereja, itu juga melayani Tuhan. Inilah hidup sederhana untuk keselamatan, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kesaksian saya. Saya mohon maaf, ini kesaksian agak lama nih, 1 jam lebih 20 menit. Saya minta maaf. Mari kita sama-sama umat-umat Tuhan, umat-umat yang di luar Tuhan. Mari, damai itu cantik. Ya, damai itu cantik. Damai itu indah. Ya, enak sekali kalau kita sudah ada kata damai. Ya, kan kita punya slogan. Ya, untuk apa slogan itu kalau kita tidak mau dipergunakan? Islam itu agama damai. Kristen itu agama kasih. Satukan. Damai dan kasih. Ya, itu yang kita perlu. Itu akhirnya tidak ada konflik, ya. Jadi saya anggap bahwa radikal itu sebetulnya bukan satu sarana agama, ya, bukan. Itu hanya satu keinginan nafsu saja, ya. Jadi saya ingin tahu saja kalau itu adalah sesuatu hal untuk
untuk berjihad, ya saya tidak yakin. Ya, saya mengalami itu karena saya langsung seperti itu ya. Demikian saudara Bapak Ibu sekalian, marilah hidup di dalam ya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, semoga kesaksian yang boleh disimak sama-sama dapat memberkati, menguatkan iman percaya kita. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke 96 ayat 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mazmur pasal 96 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 saya akan bacakan buat kita semua. Nanti Bapak Ibu, Saudara, sahabat-sahabat Sema Channel boleh menyimaknya di sana masing-masing. Judul perikop Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Ayat yang pertama, nyanyilah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ayat yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat yang keempat, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keanggunan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ayat yang ketujuh, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat yang kedelapan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ayat yang 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaslah kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ayat yang ke-10, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tak tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, demikian pembacaan kita dari Mazmur pasal 96 ayat yang pertama hingga yang ke-13 ya. Di sini kita akan belajar merenungkan. Di sini kita bisa melihat sebuah ajakan untuk memuji dan menghormati Allah, sebuah panggilan untuk memuliakan Allah. Mazmur ini merupakan bagian dari nyanyian yang disampaikan ke tangan Asaf dan saudara-saudaranya untuk dinyanyikan. Kita bisa baca di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 di sana dikatakan, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya sepupunya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dengan ini tampak bahwa Daud adalah penulis dan bahwa nyanyian itu merujuk pada perarakan tabut perjanjian ke kota Daud. Entah Mazmur yang panjang itu dibuat terlebih dahulu dan kemudian Mazmur ini diambil darinya, atau Mazmur ini dibuat terlebih dahulu dan sesudah itu dipinjam untuk melengkapi Mazmur panjang itu. Tidaklah pasti, tetapi yang pasti bahwa meskipun nyanyian dinyanyikan pada saat tabut perjanjian dipindahkan, Mazmur ini memandang lebih jauh pada kerajaan Kristus dan dirancang untuk merayakan kemuliaan-kemuliaan kerajaan itu, terutama masuknya orang-orang bukan Yahudi ke dalamnya. Jadi kita bisa lihat yang pertama itu sebuah panggilan yang diberikan kepada semua orang untuk memuji Allah, untuk menyembahnya, dan untuk memberikan kemuliaan kepadanya sebagai Allah yang besar dan mulia. Kalau kita baca dalam ayat yang 1-9.
Kemudian yang kedua, di sana kita bisa melihat bahwa itu adalah pemberitahuan kepada semua orang tentang pemerintahan dan penghakiman Allah atas segala sesuatu yang harus menjadi pokok sukacita bagi segala bangsa. Kalau kita bisa baca di dalam ayat 10 sampai 13 di sini dikatakan. Jadi dalam menyanyikan Mazmur ini, hati kita haruslah dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang agung dan luhur tentang kemuliaan Allah dan anugerah Injil, serta dipenuhi dengan apa? Kepuasan penuh akan pemerintahan Kristus yang berdaulat, akan pengharapan mengenai penghakiman yang akan datang. Jadi di sini kita melihat bahwa sebuah ajakan untuk memuji dan menghormati Allah, sebuah panggilan untuk memuliakan Allah. Ayat-ayat ini paling baik diuraikan dengan perasaan-perasaan saleh dan taat kepada Allah yang bekerja di dalam jiwa kita dengan pemujaan yang tinggi akan kebesaran dan keunggulannya yang melampaui segalanya. Panggilan yang diberikan kepada kita di sini untuk memuji Allah sangatlah hidup. Ungkapan-ungkapannya dinaikkan dan diulangi yang kesemuanya menuntut balasan kepada dari gemah sebuah hati yang penuh syukur. Di sini kita dituntut untuk apa? Menghormati Allah. Dengan nyanyian di dalam ayat 1 sampai kedua di sana dikatakan 3 kali di sini kita dipanggil untuk apa? Bernyanyi bagi Tuhan, bernyanyi bagi Bapa, bagi Anak dan bagi Roh Kudus, seperti pada permulaan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama pada saat itu dalam jemaat yang sedang berjuang, dan pada saat nanti dalam jemaat yang senang. Kita mempunyai alasan untuk sering melakukannya. Dan kita perlu sering diingatkan untuk apa? Melakukannya. Serta digugah untuk apa? Menjalankan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Masuknya puji namanya. Kita didorong untuk memuji nama Tuhan. Katakanlah yang baik tentang Dia agar kita dapat membawa orang lain untuk berpikiran baik pula tentang Dia. Dan itu yang pemazmur ajarkan kepada kita. Kita mau memuji Dia karena Dia adalah Raja. Sepanjang masa manusia memimpin adanya suatu dunia bertatanan sosial yang ideal, namun impian itu tidak kunjung mewujudkan. Dunia yang telah memberontak kepada Allah sudah berbobrok, sudah memberontak kepada Allah, serupa rimba liar yang di dalamnya manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Namun orang beriman tidak beralasan untuk melepaskan pengharapan akan dunia yang lebih baik. Dunia ini bukanlah neraka, dan Allah terus melakukan perbuatan-perbuatan besarnya yang menyatakan bahwa Dialah yang raja, bukan kejahatan. Orang beriman melihat bahwa Allah terus memerintah sejarah dunia ini hingga puncaknya kelak, saat segenap isi dunia mengakui dan mengalami sepenuhnya kerajaan Allah. 6 kali diserukan agar umat Tuhan menyanyikan bagi Tuhan, mengabarkan keselamatan yang darinya dan menceritakan kemuliaannya. Allah yang besar, dahsyat, mengatasi segala Allah, agung, kuat dan mulia, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, menciptakan, pencipta sebagai pencipta, menyelamatkan umatnya, memerintah bumi dengan adil, dan menjadikan dunia ini tempat yang serasi dengan keadilan dan kemuliaannya. Adalah alasan dan tujuan puji-pujian tersebut. Umat Tuhan wajib menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Yang dimaksud dengan nyanyian baru mungkin adalah nyanyian yang mengakui pemerintahan Allah atas segala sesuatu yang disenandungkan dalam Mazmur ini, dalam kaitan dengan pekerjaan Allah dalam sejarah, dan dengan mengantisipasi apa yang akan Allah buat untuk menegakkan keadilan dan menyempurnakan ciptaannya. Karena itu seruan ini bukan hanya ditujukan bagi umat Tuhan, tetapi kepada segenap bumi, segala bangsa, semua manusia, dan segenap unsur ciptaan. Di dalam puji-pujian kolosal kepada Allah yang mulia ini,
semua kekuatan dalam semesta ini, tampak ataupun tidak tampak, alami ataupun supra alami, politis, ekonomi ataupun rohani, semuanya tunduk, rendah, terlucut dari penghinaan, pengilahian atau pemujaan diri di hadapan Allah, satu-satunya Raja yang mulia dan patut dipuji. Bumi baru yang adil dan mulia adalah bumi yang di dalamnya pemerintahan Allah diakui penuh. Itulah bumi yang baru. Jadi di sini kita melihat bahwa di balik pemujaan, di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Pemazmur mengajak umat Tuhan untuk menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru ini dihubungkan dengan apa? Peperangan yang dimenangkan Allah. Kepahlawan Tuhan itu meliputi keselamatan yang telah dilakukannya bagi umatnya pada masa lalu. Dan kekuasaannya yang telah mengalahkan semua Allah dari segala bangsa. Kemuliaannya Tuhan akan hadir kembali dalam bait sucinya. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Di sana dikatakan apa? Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya, serta peribahan umatnya. Jadi di sini kita melihat bahwa peribadahan umatnya, ayat yang ke-8 dan 9 di sana. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kini pemazmur mengajak umatnya untuk apa? Mengabarkan kemuliaan Tuhan ke seluruh bangsa di bumi. Umatnya akan menjadi saksi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan merabah dalam pemerintahan semua bangsa di bumi dan mempengaruhi berbagai kebijakan dan keputusan politis bangsa-bangsa. Dalam ayat yang ke-10 di sana kita bisa baca, di situ dikatakan, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Bukan lagi hukuman dunia yang akan menjadi standar hukum, melainkan kebenaran Tuhan Allah yang akan menjadi acuannya. Perubahan acuan itu menyebabkan pemulihan menyeluruh, yakni pemulihan hidup umat Tuhan dan bangsa-bangsa serta alam semesta. Di dalam ayat yang 11-12 di sana dikatakan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Kemuliaan Tuhan bagaikan matahari yang bergerak secara perlahan membersihkan langit yang gelap, sebagaimana matahari membawa pencerahan dan perubahan suasana. Demikianlah kemuliaan Tuhan menyatakan terang ilahi. Ketika terang ilahi itu datang, maka kejahatan di bumi pun akan terlihat dan terbongkar. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Penghakiman Tuhan turut menyertai kemuliaannya. Penghakiman Tuhan itu adil, yaitu ia akan menghakimi orang yang berbuat kesalahan dan menyelamatkan umatnya yang setia melakukan kebenaran. Bagi orang yang tidak percaya, kemuliaan Tuhan adalah bencana, sebab kejahatan mereka akan terungkap. Bagi orang yang percaya, kemuliaan Tuhan mendatangkan penghakiman yang memunculkan kebenaran ilahi. Ingat, di hadapan Tuhan tidak ada kejahatan yang dapat tetap tersembunyi, semua terbuka. Jadi mazmur yang ditulis pada masa pembuangan ini menggambarkan perayaan kedahsyatan Allah Israel yang dinyatakan dalam sejarah umatnya. Israel belajar dari pengalaman mereka bahwa hanya Tuhan Allah sejati. Pengalaman dipelihara Tuhan, dilindungi dari musuh, dihukum dengan memakai bangsa-bangsa lain, bahkan dengan pembuangan sampai ia memulangkan mereka dari pembuangan. Semua
membuktikan keesaan Allah Israel. Oleh karena itu Mazmur mengajak semua bangsa untuk memuliakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan adalah Raja, berkuasa dan berdaulat penuh atas semua bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilan dan kebenaran pada masa lalu, baik dengan menghukum umatnya, juga dengan menghukum musuh-musuh umatnya. Sejarah perjanjian lama menunjukkan hal tersebut dengan gamblang. Kelak sang raja sekaligus hakim yang agung itu akan datang untuk menghakimi bumi ini. Bangsa-bangsa yang di dalam hidup mereka menentang dia, hidup di dalam kejahatan dan ketidakadilan, kelak harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mazmur ini khususnya ayat yang ke-7-13 sering dipakai dalam liturgi ibadah untuk apa? Menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Memang umat Tuhan masa kini yang hidup dalam iman, yang memandang kepada Kristus, yang sudah menang melalui kematian dan kebangkitannya, masih melihat kejahatan merajalela. Namun mata iman kita memandang hukum, memandang bukan hanya kepada karya salib masa lalu, tetapi kepada masa depan, di mana ia berjanji untuk datang kembali dan menghakimi dengan adil semua yang jahat, serta menganugerahkan keselamatan kekal untuk yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Itu adalah janji firman Tuhan, janji Injil kepada kita. Setiap kali kita mengakui ulang karya ajaibnya dalam sejarah dan mengalami karya tersebut dalam hidup kita, nyanyian baru akan menggema sebagai respon syukur kita. Baru dalam arti segera dan hidup, karena pengalaman bersama Tuhan selalu menyegarkan kita. Isi nyanyian baru itu merupakan pengakuan bahwa Dia adalah Raja. Saat kita dengan kedalaman hati dan kejernihan pikiran mengakui Dia adalah Raja, kita akan menyaksikan kedaulatannya ditegakkan. Mazmur meyakinkan bahwa bangsa-bangsa yang menolak menyembah Allah akan hancur karena Allah lebih dahsyat dan berkuasa atas Allah-Allah palsu. Ajakan nyanyian lagu baru bukan perintah untuk menciptakan lagu baru, melainkan ajakan untuk selalu melihat secara baru karya Tuhan dalam sejarah dan mengantisipasi karya final Allah kelak. Keindahan dan keagungan lagu pujian bukan terletak pada baru atau lamanya, melainkan pada isi yang bersesuaian dengan kebenaran firman dan pada penghayatan umat Tuhan yang pasti selalu diperbaharui seiring pengenalan dan pengalaman imannya. Renungkan, umat Tuhan melopori liturgi semesta kepada Allah dengan memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah kepada sesama kita. Itu adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan, ceritakan kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku. Kita mau cerita apa? Tentang apa? Keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia telah datang, dia disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari kita, yang memberikan suatu harapan hidup yang kekal, jaminan kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan memperoleh hidup itu. Dia membawa sebuah harapan bagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, bahwa ada harapan di dalam Injil Kristus, ada keselamatan bagi setiap orang yang mau mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di sana akan memperoleh keselamatan hidup